Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yarhamukumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat berjamaah dan juga talabul ilmi, yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya segenap pengikutnya. Dan kita senantiasa berharap masuk ke dalam golongan umat Rasulullah yang kelak mudah-mudahan juga di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yarhamukumullah, di kesempatan ini kita sudah berada di 10 hari menjelang Idul Adha. Ada keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di kita semua di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, sehingga di dalam surat Al-Fajr itu disebutkan tentang 10 hari yang dimaksud walayalin ashr itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah, wal fajri walayalin ashr. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini memang di Indonesia akan terjadi perbedaan Kalau tidak salah, pemerintah sudah menentukan tanggal 10 Dzulhijjah itu masuk ke bertepatan dengan tanggal 29 karena tanggal satunya tanggal 19 Itu. Sementara di Saudi
1 hari lebih maju ya. Kalau tidak tanggal 28. Maka hadirin rahimakumullah, ini akan berdampak pada juga beberapa amaliyah yang disunnahkan ya. Termasuk saum tanggal 9 Dzulhijjah ya. Saum Arafah. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya perbedaan ini bukan hal yang pertama tentunya ya. Maka bagaimana sikap kita dalam rangka menempatkan ibadah yang akan kita lakukan ya. Memang terjadi dua penafsiran berkaitan dengan misalnya puasa Arafah ya. Disunahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa di sumul yaumi Arafah ya, puasa sunnah Arafah ya. Maka perbedaan itu melihat dari dua sisi, memaknai bahwa saum Arafah itu dilihat dari konteks waktu dan konteks tempat gitu ya. Memahami puasa Arafah dikaitkan dengan konteks waktu dan tempat ya. Bagi yang memahami bahwa saum Arafah itu dalam konteks waktu ya, maka waktu wukuf Arafah itu jatuh pada tanggal 9 itu kan itu. Karena yang dilihat konteks waktu puasa Arafah itu, seperti halnya puasa Senin Kamis ya, itu kan puasa konteksnya waktu, hari Senin, hari Kamis ya. Atau ada juga puasa yang sunnah yang lain ya, sumu ya liyaumi asyura misalnya ya, puasa 10 Muharram ya, itu konteksnya waktu ya. Maka bagi yang berpendapat bahwa puasa Arafah itu berkaitan dengan konteks waktu, nah ketika terjadi perbedaan ya, penghitungan waktu ya, yang itu sesuatu yang mungkin terjadi ya, karena setiap tempat dia punya matlak yang berbeda ya. Penetapan terbitnya matahari ya, terbitnya bulan ya, matlak gitu ya. Karena kalau bulan Hijriah itu menghitungnya bulan ya, itu yang berbeda. Tempat munculnya bulan itu setiap daerah dengan letak geografis yang berbeda itu memberikan potensi yang berbeda juga ya. Maka bagi yang memahami, meyakini bahwa itu berkaitan dengan konteks waktu ya, yang penting tanggal 9 Dzulhijjah gitu ya. Tapi pendapat yang kedua bahwa saum Arafah itu berkaitan dengan konteks tempat ya, di mana puasa itu dilakukan pada saat rangkaian ibadah haji sedang berwukuf itu di Arafah gitu. Maka puasa yang dilakukan adalah puasa di saat jamaah haji sedang berada di Arafah gitu. Ya. Maka yang kedua ini mengikuti waktu ya, di mana jamaah haji berada di Arafah itu ya. Sehingga kalau di Arafahnya pada hari Rabu pada hari Selasa ya, maka puasanya hari Selasa gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan terjadi perbedaan ya. Makanya kita bagaimana ya gitu ya, kalau ingin kalau kita sependapat dengan bahwa
ya haji itu berkaitan dengan tempat, ya, itu wukuf itu, maka silahkan ikut yang wukufnya jamaah haji di Arafah, yaitu hari hari Selasa gitu ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan waktu, ya, maka dipersilahkan ya untuk di hari Rabu karena mengacu kepada konteks waktu, yaitu tanggal 9. Walaupun ada yang mengambil kondisi yang aman, ya, dia puasanya di tanggal 9, ya, di hari Selasa, ya, agar kan kalau ibadah Dzulhijjah itu tetap ada hari tasyriknya, ya, gitu. Jadi tidak boleh puasa itu tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13, ya. Jadi rangkaian ibadah yang lainnya masih bisa digunakan, dilaksanakan, ya, di tanggal 11, 12 dan 13, ya. Jadi ini yang perlu dipahami dari konteks itu, ya. Kalau kita mengacu kepada ijtihadnya para ulama di beberapa ormas, ya juga silahkan, ya. Itu misalnya kalau di Muhammadiyah yang ikut pakai pendapatnya yang tempat tadi, ya, pasti di tanggal 28 sudah Idul Adha, ya. Itu mengacu kepada rangkaian ibadah haji yang ada di Baitullah. Jadi silahkan, ya. Nah, haji rahimakumullah, ya. Kita akan lanjutkan, ya, pembahasan kita, ya, berkaitan dengan menyusur, ya, beberapa, ya, hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tema al-ikhlas wa hudurun niyah itu, ya. Jadi ini hadis-hadis yang pokok, ya, yang saya kira kalau dilewat itu sayang, ya, memberikan banyak pesan, ya, termasuk pesan-pesan yang prinsip dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah, ya. Nah, masuk ke hadis yang ke-8, ya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, ya. Jadi Rasulullah itu ditanya, ya, oleh seseorang itu, ya, tentang orang yang berperang, ya. Berperang itu karena syaja'ah, ya, karena keberaniannya, ya. Ada orang itu berperang karena dia kuat, hebat, berani gitu, ya. Ada juga orang yang berperang hamiyatan, bukan sekedar karena beraninya, tapi karena dia fanatisme kebangsaannya, ya, yang nasionalismenya tinggi gitu, ya. Seperti juga para pejuang pendahulu kemerdekaan negara kita, ya. Wa yuqatilu riya'an, ada juga orang yang berperang itu karena riya'an, karena ingin mendapatkan pujian, posisi. Ada juga yang begitu. Orang berjuang ingin mendapatkan posisi, ingin disebut, ingin mendapatkan predikat, ya. Ada juga yang seperti itu, ya. Kemudian pertanyaannya, ayyu dzalika fi sabilillah, yang mana yang masuk ke dalam kelompok berjuang di jalan Allah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah berkata, ya, ini jawabannya tidak menjas, ya, gitu. Apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Nah, orang yang dia berperang, ya, dia niatkan dalam rangka menegakkan kalimat Allah, ya, yang tinggi, ya, dialah yang termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi difokuskan kepada orientasi menegakkan kalimat Allah, ya, perjuangannya itu. Yang bisa jadi orang dia punya keberanian, tapi
niatnya memang dalam rangka menegakkan kalimat Allah, itu juga masuk ke dalam kelompok orang fi fisabilillah. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, ya orientasi ini penting ya dalam setiap amal ya. Beribadah, beramal kita apapun itu ya. Jadi yang kecil, yang besar ya, semuanya punya posisi, punya tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung apa yang kita niatkan, apa yang kita ingin dapatkan dari setiap amal itu. Ya. Hatta misalnya kita membantu orang, membantu tetangga, ya. Kalau kita niatkan dalam rangka mendapatkan, mencari ridho Allah, maka insya Allah akan mendapatkan itu. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya. Berikutnya di hadis yang ke-9, ya. Dari Abu Bakar, ya, Tufai bin Harith, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini menyampaikan sebuah pernyataan, ya, mungkin ini melihat tentang ada sebuah kondisi, biasanya begitu ya. Ada latar belakang ceritanya ya. Ini Rasulullah menyampaikan bahwa apabila seseorang, ya, dua orang muslim bertemu, ya, dua orang muslim bertemu, idza iltaqa al muslimani bisayfaihima, dengan membawa dua pedang, ya. Jadi dua orang ini saling bertemu, sama-sama membawa senjata. Yang satu membawa pedang, ya, ini bahasanya begitu ya, membawa senjata, ya, senjata tajam, ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah fal qatil wal maqtul, ya, ya, orang yang datang bertemu ini, ya, kemudian dengan membawa senjata tajam, dia berkonflik, berseteru, ya, kemudian saling membunuh, ya. Maka fal qatil wal maqtul, orang yang membunuh, wal maqtul, dan yang terbunuh, finnari, kedua-duanya masuk neraka. Gitu. Ya. Yang membunuhnya masuk neraka, yang terbunuhnya juga masuk neraka. Ya. Qultu, maka berkata Tufa ini, ya Rasulullah, hadza al-qatil fama balul maqtul. Ya. Ini yang membunuh ini ya wajar, yang membunuh ya dia masuk neraka. Ya. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Ya. Masa iya dia masuk neraka juga? Ya. Itu ada pertanyaan seperti itu, ya, kepada Rasulullah. Ya. Maka qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia yang terbunuh itu, dia juga sudah memiliki keinginan untuk membunuh saudaranya itu. Cuma yang jadi masalah lagi apes, ya, itu kalah, akhirnya kalau dia menang, dia juga akan membunuh juga, ya, karena dua-duanya berangkat, ya, bertemu dengan membawa senjata, ya, dalam rangka saling menyakiti, saling membunuh, gitu, ya, dalam pertikaian itu, ya. Maka di sini Rasulullah memberikan sebuah penjelasan, ya, tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim, ya, untuk memasang, ya, niat di awal itu menentukan di akhirnya, ya. Bagaimana kita berkeinginan dari setiap amal itu, maka itulah akhir yang akan kita dapatkan, ya. Berikutnya hadis yang ke-10, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqihi bid'an wa ishrina darajah. Nah, ini kita bicara berkaitan dengan salat, ya. Ini Rasulullah menjelaskan kepada Abu Hurairah bahwa salat seseorang, salatul rajuli fi jama'atin, dalam
keadaan berjamaah, ya. Salat seseorang dilakukan dengan berjamaah, ya, itu lebih baik, ya, dari salatnya yang dilakukan fi baitihi, di rumahnya, wa fi sukihi, atau di pasar. Gitu. Jadi kalau kita salat dilakukan secara berjamaah, ya, ai fil masjid, ya, maksud di sini, ya. Gitu. Jamaah-jamaah itu memang dilakukan di masjid-masjid, itu lebih baik dari salat dilakukan di rumah, ya. Gitu. Dan juga di pasar, ya. Bagaimana kondisi lebih baiknya? Allah akan balas dengan balasan yang lebih banyak balasannya, ya. Bid'an wa isrina darajatan, itu 20-an derajat, ya. Dalam beberapa hadis dikatakan ada 25, ya, 26, ada 27, ya. Salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi sab'in wa asyrina darajatan. Ada yang mengatakan bi asyrin, bi sab'in, ada juga bi sittin, ada juga bi khamsin, ya. Tapi di sini bid'an wa asyrin maksudnya 20-an derajat gitu, ya. Jadi 20-an derajat itu lebih tinggi ketimbang salat tidak berjamaah, ya. Maka kita bersyukur diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadiri salat berjamaah, ya. Karena ini anugerah, nikmat dari Allah. Tidak banyak orang yang diberikan kekuatan. Kemauan iya, ingin iya, tapi kadang kekuatan itu yang kadang kita juga merasakan ada godaan-godaan yang membuat kita lemah untuk bisa menghadiri, mendatangi salat berjamaah itu, ya. Jadi itu adalah taufik dari Allah, ya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu tsumma atal masjid la yanhazuhu illa shalah, ya, la yazidu illa shalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan wa hattu anhu biha khati'atan. Jadi kalau kita kemudian yang tadi salat berjamaah, ya, dijelaskan di sini yang dimaksud berjamaah itu di masjid, ya, karena bahwasanya seseorang di antara mereka apabila dia berwudu, maka dia ihsan dalam berwudunya, memperbaiki, ya, dengan wudu yang terbaik, ya. Dalam kaidah fikih ada bagaimana tata cara wudu yang sesuai dengan syariat yang disunnahkan, ya. Kemudian mana bagian-bagian rukun wudu itu dilakukan dengan sempurna, sunnah wudu dilakukan dengan sempurna. Kemudian summa atal masjid, gitu, ya. Jadi yang dimaksud dengan tadi salat jamaah itu fi jama'atin ay fil masjid, gitu, ya. Dia berjamaah kemudian dia mendatangi masjid, ya, dan tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk sholat ke masjid itu, ya. Dia datang ke masjid, ya, kemudian Allah akan berikan balasan, ya, dalam bentuk apa? Di dalam perjalanannya itu, ya, Allah akan berikan balasan. Setiap langkahnya itu Allah akan rufi'a lahu biha darajah, diangkat derajatnya. Kemudian juga di setiap langkahnya juga, langkah yang lain akan Allah huttu anhu biha khati'ah, Allah hapuskan kesalahannya. Jadi ketika kita berangkat ke masjid itu, langkah pertama Allah angkat derajat, langkah berikutnya Allah hapus kesalahan, begitu, ya. Gitu. Kita ke masjidnya nggak melangkah, ya, naik mobil gitu, gimana? Allah konversi, ya. Allah lebih paham, lebih tahu, ya. Jadi kalau nggak usah kita pusing mikirin, saya kan ke masjid kan nggak jalan kaki nih, gimana ngukurnya, ya, langkah-langkah itu Allah pasti punya sistem yang bisa mengkonversi itu, ya. Yang jelas kita itu menempuh perjalanan, ya, dari rumah ke masjid itu. Kalau kita pakai kendaraan, pakai motor, ya itu bagian dari syukur kita diberikan kendaraan oleh Allah, ya, gunakan untuk beribadah, ya. Nanti bentuk konversinya ya Allah pasti tidak akan menghapus itu, ya. Jangan mentang-mentang misalnya saya kan nggak ke masjidnya nggak jalan, susah menghitung langkah kakinya itu. Nah, tidak juga seperti itu, ya. Tetap Allah pasti akan membalas itu dengan bentuk diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya, ya.
hatta yadkhulal masjid, kemudian dia masuk ke dalam masjid, ya. Fa idza dakhalal masjid kana fis salati maka nanti salatu, ya, hiya tahbisu. Jadi ketika dia masuk masjid, ya, kemudian dia akan diberikan pahala seperti orang salat walaupun dia tidak sedang dalam kondisi salat. Ya. Kan kadang di masjid kita enggak selamanya penuh salat kan? Gitu, duduk berzikir, ya. Itu. Jadi enggak selamanya salat, tapi ketika kita adanya diamnya ada di masjid, itu akan dibalas pahala seperti halnya kita laksanakan ibadah salat. Ya. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi. Ya. Nah, dan para malaikat berdoa, ya, mendoakan kepada salah seorang di antara kalian, ya. Ya, selama ada di majlisihi, di tempat duduk yang maksudnya di situ di dalam itu, ya. Kemudian malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah, curahkanlah rahmat kepadanya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Itu malaikat mendoakan kita. Mudah-mudahan kita sekarang ada di masjid, kemudian niat dari rumah untuk sholat berjamaah, ya. Ketika duduk ini Allah senantiasa, malaikat mendoakan kita, mendoakan diberikan rahmat, ya, diampuni, ya, diterima taubat, itu penting, ya. Allahumma ighfirli, kita berdoa kepada Allah itu minta ampunan dan diterima taubat, itu minta ampunan dan diterima taubat, ya. Karena kita menyadari tentang banyaknya dosa yang kita lakukan, kita mohon ampun, dan taubat-taubat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu senantiasa dipanjatkan oleh para malaikat, ya. Malam yu'dzi fihi malam yuhdits fihi, ya. Selama orang itu, ya, tidak menyakiti orang lain, ya. Selama dia masih berada dalam kondisi suci, tidak berhadas, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Itu satu kondisi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, balasan, ya, kepada kita semua yang dari rumah niat, ya, berangkat untuk beribadah, ya, ke masjid ini, maka kita bersyukur dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan terus kita kekuatan, ya, agar bisa menghadiri salat berjamaah, baik pada saat kita ada di kampung halaman, di tempat tinggal dekat masjid, atau ketika kita ada tempat yang lain, ya, bisa juga menghadiri salat berjamaah, ya. Hadirin rahimakumullah, ya, demikian, ya, beberapa uraian. Insyaallah pekan depan masih membahas tentang bab al-ikhlas wa ihdharun niyat. Ini ada hadis yang terakhir yang cukup panjang, ya. Kalau dibahas lumayan agak lama, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih, ya, mudah-mudahan kita yang di bulan Dzulhijjah ini juga diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, ya, bisa menunaikan keutamaan ibadah di bulan Dzulhijjah yang berupa ibadah kurban misalnya. Ya, mudah-mudahan ibadah kurban itu menjadi komitmen kita kepada Allah tentang kecintaan kita kepada Allah jauh melebihi kecintaan kita kepada harta dan dunia kita, ya. Jadi kita keluarkan dan insya Allah itu menjadi kendaraan kita kelak di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.